dan dosa-dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para kami aplikasikan. Acara secara nyata dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memimpin doa. Selanjutnya laporan Ketua Panitia pada yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilustrasi atau arahannya mantap, Pak. Bukan semoga. Ya, tapi benar nyata bahwa Korni akan bisa perjuangkan dan 3M. Tepuk tangan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang pertama ini saya jadi konfirmasi barusan Pak Kadis itu ternyata lagi ke Yogyakarta Pak Ketua, itu ada tugas dari Pak PJ Wali Kota. Nah, turun ke Pak Sekdes, Pak Sekdes ada kesibukan. Kemudian turun lagi ke Pak Kabit, Pak Kabit ada kesibukan. Akhirnya ada orang, ya apa boleh buat. Ya pertama saya mohon izin Bapak Ibu karena semuanya punya kesibukan, jadi aku boleh buat harus hadir demi panitia demi Kormi. Terima kasih. Alhamdulillah pada si pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yang paling pokok, dengan mendapatkan program-program unggulan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah kami selaku panitia penyelenggara mengaturkan terima kasih dan selamat datang khususnya kepada para bapak, para ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka rapat kerja Kormi Kota Cirebon tahun 2024. Selanjutnya kami juga mohon maaf ya, mohon izin. Selanjutnya selamat datang Bapak Kasih Olahraga Bapak Tasuti. Kami lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain mengucapkan terima kasih dan selamat datang, tentunya yang paling baik bagi kami selaku penyelenggara adalah menyampaikan ucapan terima kasih dan terimalah salam hormat dari kami semuanya. Salam Korni, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Bapak Ibu, selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyelenggaraan rapat kerja ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, karena kami yakin walaupun kami sudah mengkonsep acara ini dengan sedetail mungkin, tapi tentunya tidak ada kesempurnaan. Oleh karenanya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mohon izin kami melaporkan bahwa rapat kerja Kormi Kota Cirebon tahun 2024 ini mengambil tema mitra strategis dalam meningkatkan derajat kebugaran masyarakat di Kota Cirebon, dengan harapan agar Kormi Kota Cirebon termasuk kita semua insan-insan inorga, para pegiat dapat berperan lebih aktif sebagai mitra pemerintah
dalam upaya menyehatkan masyarakat, meningkatkan kebugaran, meningkatkan partisipasi masyarakat olahraga. Kami juga melaporkan bahwa rapat kerja tahun 2024 ini dihadiri oleh hampir seluruh inorga Kormi Kota Cirebon selain daripada pengurus Kormi Kota Cirebon. Dan kami izin menginformasikan, sesungguhnya kami mengundang Ketua Kormi Jawa Barat, namun semalam beliau mengkonfirmasi bahwa beliau pada saat ini ada keluarganya yang meninggal dunia, sehingga beliau berhalangan hadir untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kami juga mengundang Bapak Kadis Pora, namun beliau sepertinya berhalangan hadir, sedang ada kiat dinas di luar kota, yakni di Jogja, sehingga beliau titip salam melalui Bapak Ketua dan alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kasih Olahraga. Selamat datang Bapak Jasudin. Selanjutnya kami melaporkan juga bahwa sepertinya Bapak Ketua, rapat kerja ini sudah lengkap. Kalau secara quorum sudah lebih dari 80% yang hadir. Oleh karenanya kami melaporkan bahwa rapat kerja Kormi Kota Cirebon telah siap untuk dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sama-sama menggaungkan salam Kormi. Salam Kormi. Sehat, bukan gembira, luar. Ya, tepuk tangan. Ya, di tepuk tangan ini, pagi hari tepuk tangan secara olahraga itu akan memunculkan cipratan-cipratan energi melalui saraf-saraf yang kita tempuh di seluruh tubuh kita, terutama di tangan. Selamat datang kepada semua inorga yang hadir. Selamat datang para pengurus Kormi, dan selamat melaksanakan kegiatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia pelaksana kegiatan Raker Kormi di tahun 2024. Raker Kormi dilaksanakan adalah untuk kita bersama-sama menyelaraskan dan mensinkronkan program-program yang dibuat oleh Kormi Kota Cirebon. Hal ini adalah bertujuan untuk membangun, kemudian kita memberikan satu amanah dari APBD melalui dana hibah, dan ini kita belum maksimal memperoleh dana hibah dari pemerintah Kota Cirebon. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan bantuan-bantuan untuk yang besar untuk para inorga. Diharapkan seperti itu dari Kormi, dari tahun ke tahun juga seperti itu. Tetapi dari beberapa sudut pandang bahwa kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Saya juga pengen sekali melihat secara langsung di minggu pagi. Di minggu pagi ada Car Free Day, ya dulu ada Car Free Day, sekarang pada saat COVID berhenti harusnya kita sudah bisa melaksanakan lagi Car Free Day. Karena Kormi Kota Cirebon, ya ini adalah sebagai apa ya, sebagai contoh di Kormi-Kormi yang lainnya di seluruh Indonesia. Maka setiap Pak Hairul berbicara, sambutan dan sebagainya, Kormi Kota selalu disebut bahwa Kormi Kota masih terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk karena apa? Karena inorganya sangat aktif, Pak. Sebut saja lah, di sini ada SSI, kemudian ada Tera, ada Jembalingan, kemudian ada Fortina, ada Vespati, yang lain-lain, kemudian dari PME, ada dari Kosti, kemudian ada lagi Sogan, ada Asyafi, semuanya ada. Apalagi yang baru dipimpin oleh Bu Haja. Ya, Bu Haja terima kasih.
sudah hadir. Ini Inorga yang baru, namanya apa Bu? Wah, PLP adalah apa? Senam pernapasan. Ya, Ibu ya, kemarin dibuka di gedung Korte. Ya, banyak sekali Inorga yang ada di atas, tetapi ada kendalanya itu adalah ada 2 kepengurusan. Ada beberapa, ada 2 kepengurusan di pusat maupun di provinsi. Tapi kalau di Kota Cirebon tidak ada 1. Kalau Tera ya dipimpin Pak Aceh sudah. Nggak ada lagi Tera dipimpin yang lain. Bukan SSD dan sebagainya ada di Kota Cirebon. Itu semuanya urusannya langsung ke provinsi dan pusat. Karena apa? Karena untuk syarat di Inorga pusat juga bahwa harus ada di provinsi itu sekitar 15 Inorga. Kemudian di kabupatennya ada 10-an seperti itu. Nah, kalau di bawah daripada ada bisa 3 dan 4. Dan ini adalah kita selalu sinergis. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Kormi Kota Cirebon ini mereka orang-orang di luar itu pada mencontoh. Oh, Kota Cirebon itu bisa, padahal dananya nggak ada. Dari mana? Ternyata dari sponsor, dari bapak angkat, ibu angkat, dan sebagainya. Dan ini perlu diketahui oleh pemerintah Kota Cirebon bahwa Kormi siap untuk memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kota Cirebon. Kita semua. Sebagai contoh saja lah, pada saat kita ada Infornas 2023 di Bandung, itu kita mendapatkan 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Jadi apa? 2, 3, 4. Nah, di sana ya kebetulan semuanya dari Kormi Kota Cirebon, hasil pembinaan dan pembimbingan dari kita semua. Nah, kemudian sekarang nanti akan ke NTT katanya, ya NTB. Jadi ini perlu kita gali lagi. Mudah-mudahan kita bisa ada yang ke sana. Biasanya kalau saya akan terbang ke sana. Ya bagaimana kondisinya ya pasti naik perahu, ya banyak kapal laut seperti itu. Tetapi di hal ini mohon nanti dari Inorga ada masukan-masukan untuk kami teruskan ke pemerintah Kota Cirebon, karena terus terang saja dana dari Kormi Kota Cirebon itu masih sangat minim Pak. Kita per tahun itu hanya dapat 250 juta, padahal ajuannya 1 miliar, sedikit baik 1 miliar. Belum nyampe Pak. Nanti tugasnya pasti Sudilah yang harus berjuang. Karena Pak, sebetulnya kalau misalkan kita nanti akan menjajaki dengan BPJS Pak, logikanya begini, kalau masyarakatnya sehat, kan BPJS nganggur Pak dananya, tidak untuk bayar rumah sakit. Ya, kalau latihan teror, latihan SS setiap Jumat pagi, Minggu pagi, semuanya sehat. Tapi kalau misalkan masyarakatnya tidak berolahraga, itu nanti akan menjadikan satu ya keluhan, nggak bisa jalannya sakit, kakinya bengkak karena asam urat, kemudian kepalanya buyar-buyar, termuter. Nah ini kalau dengan adanya kosti dan sepeda kan sehat ya Pak Haji, sepeda, hotel, senam di Perumnas, senam di Harjamukti, kemudian di Gunung Korte, di Derajat dan sebagainya. Apalagi ada aerobik, sekarang ada aerobiknya sudah merangkak ke SDS pelajar. Oltratnya sudah ke pelajar, sudah menjadi bagian dari olahraga yang tidak terpisahkan masa studi dengan oltrat untuk dinas pendidikan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih menjamur lagi, apalagi ada software tembak-tembaknya Mas ya. Nah ini kan perlu konsentrasi dan sebagainya. Semuanya Inorga yang Kota Cirebon semuanya waktu tepuk tangan sekali. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Inorga dan pengurus. Akhirnya kita tetap kompak kemudian berjalan. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita selalu dilibatkan oleh pemerintah Kota Cirebon, baik itu sebagai instruktur, apalagi nanti ada program-program yang dibahas di raker ini. Bagaimana baiknya nanti kita akan teruskan di 2004 ini sampai Desember. Nah nanti di Desembernya di 2025 nya apalagi sekalian, supaya nanti pada saat di 2025 kita sudah mengajukan Pak, di 2024 itu untuk 2025 sudah ajukan. Mudah-mudahan 3 miliar dipenuhi ya Pak Casabnya. Jadi sayangnya itu enak ya, Bapak Ajisnya itu enak aja sebenarnya, itu semua dibagi-bagi sedikit kita ya. Mudah-mudahan ini bagaimana lagi nanti ada forprop Pak tahun sekarang, ada
tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada, dan kita akan set lagi sama adanya misalkan Pak Mandiri. Kemarin Polres aja mandiri, luar biasa. Tepuk tangan semuanya yang berat. Ya, LOB Asyafi di Pak Uke dapat 2 emas, ya. Kemudian dari Kosti, kemudian dari Pusbek, dan Pusbek ada belum? Oh ada Pusbek, oke terima kasih. Nah Pusbek anak kecil, waktu saya kecil nggak ada yang begitu. Kita dorong sepeda pakai tangan gitu, dorong pakai kaki Pak. Latihannya saya selalu di Gravity City setiap sore latihan, ya. Kemudian ada di apa namanya di jalan itu tuh apa Mas? Living Plaza ya, Living Plaza itu banyak sekali anak-anak kecil, ya umur ya 5 tahun ke bawah. Barangkali Pak Yan baru saya berganti nama ya Pak Yan, bukan Singa Mas. Nah ini nanti ada lagi Pak Yan, mudah-mudahan ke depan Ormi akan lebih maju lagi. Terutama nanti kita akan dengan para media untuk bisa melaksanakan ke Pak Wali Kota atau PJ yang pernah kemarin melaksanakan awal Car Free Day di gedung PAT ini sudah akan jalan lagi. Ya, karena koordinatornya bukan dari Ormi. Cuma koordinator atau diberikan kepada Dispora itu nyambung. Ya dengan Kormi, dari Kormi bukan sebagai koordinator di lapangan lagi Pak, jadi kita juga bingung harus kemana gitu kan. Ya udah, yang penting barangkali nanti ke depan wali kotanya yang baru mudah-mudahan bisa mengerti tentang keadaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Karena olahraga prestasi itu sebagai apa? Sebagai tahap kedua. Yang pertama itu olahraga masyarakat sebagai dasarnya. Ada komunitas jalan, komunitas lari malam, nah, komunitas ekran dan sebagainya itu apa? Nah kemudian itu bisa dilaksanakan di kegiatannya tingkat Jawa Barat, tingkat nasional dan tingkat dunia. Dan nanti tingkat dunia di Malaysia visanya. Barangkali nanti Pak Yan bisa terbang ke Malaysia lagi, ya, dan semuanya bisa bagus. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai. Jadi untuk mewakili Pak Kades, ini sebenarnya saya melihat dari dulu sampai sekarang Kormi adalah luar biasa, memang luar biasa. Organisasi kemitraan Dispora yang paling anggotanya solid, bukan solid dalam arti semua solid, dalam arti walaupun usia sudah sepuh tapi tetap semangat. Itu yang bikin saya bangga. Pak Omar lupa ada Pak Haji. Saya lupa, maaf kalau nggak disebutkan. Nah itu Pak yang saya baca itu luar biasa. Yang dulu aja waktu ke Subang pengajian itu siapa yang paling tua Pak Almarhum. Itu luar biasa. Usia 88 masih aktif dan itu sangat luar biasa. Tidak kendor semangatnya, tetap demi kebugaran. Namanya Pak Ajis ya, temannya Pak Ajis. Oh iya, insya Allah. Begini jadi intinya sih Pak, dari program-program kita sinergitas antara Kormi dengan Dispora itu sebenarnya adalah sangat positif, terutama program-program Kormi Pak. Ya. Nah kalau kita lihat evaluasi ke belakang, kita evaluasi ke belakang ini, itu saya mohon nanti antara program-program yang ada di Dispora, kemudian di Kormi, kemudian terutama di provinsi itu harus nyambung Pak. Kadang yang tidak nyambung itu adalah manakala provinsi ada program kita tidak tahu tuh, itu yang jadi bingung. Maka harusnya kita nih selalu nyambung ke Dispora provinsi atau Kormi provinsi Pak. Akhirnya apa yang ada di dinas provinsi atau di Kormi provinsi bisa diaplikasikan kita ke daerah, sehingga kita tidak lagi menemukan nah ini nggak ada anggaran. Jadi Pak Haji betul bahwa kita Kormi itu hibahnya kurang, kita keterbatasan terus alasannya Pak. Jadi mohon maaf mau gimana ya Pak. Kemudian saya sekarang Inorgan ada Pak. Inorgan bukan 11 lagi. Sudah itu luar biasa. Kalau saya dulu waktu yang 2 tahun yang lalu itu baru 11, sekarang sudah 27. Ini perkembangan yang luar biasa. Yang saya hormati Ketua Inorga dan jajaran pengurusnya, semoga terus solid, luar biasa, solid dan terus berkembang. Itu yang harapan kami di Dispora. Jadi itu luar biasa dari 11 berapa kali lipat sampai 27.
itu adalah angka yang luar biasa Pak. Alhamdulillah. Dan kami sendiri belum tahu ya Pak nama-namanya nih. Ya. Oleh karena itu, mohon nanti pada saat tadi Pak Deddy punya program Car Free Day itu harus butuh kekompakan tuh Pak. Saya mohon. Kemarin, mohon maaf ini, kemarin di Haornas, saya tuh selalu kelimpungan, jujur aja nih, jadi suara kelimpungan. Manakala kita mengundang, kemudian yang hadir sedikit. Itu pada saat Haornas itu hari bersama, baik itu olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, itu harus bersatu pada saat itu. Kemarin kita, ya, rada sedih itu. Kenapa? Mohon dengan adanya tadi apa yang disebutkan itu dari berbagai unsur, ya, inorga, baik itu yang di senam SSI, senam jantung sehat dan sebagainya, mohon kehadiran semua itu. Karena waktu itu Pak diprediksi itu yang hadir itu 2000 untuk senam aja. Nah waktu itu kan Pak PJ yang minta, nah, mohon itu untuk kebersatuannya ke depan Pak. Jadi sehingga tadi sinergitas antar Dispora, Kormi dan Inorga itu selalu solid. Itu seperti itu. Jadi memohon ke depan itu jangan sampai saya Pak sekretaris itu. Nah itu. Jadi Yang pusing sekretaris Pak. iya, jujur saja. Jadi mohon Mbak Oko, Ibu Haja, mohon dan Pak Haji, mohon semuanya untuk kita saling bahu membahu Pak. Ya jujur, waktu itu saya kalau sudah awal sekolah ketir Pak, semua akhirnya yang turun apa? Anak sekolah. SKPD yang diundang tidak hadir juga. Jadi siapa yang senam? Nanti yang disalahin di sekolah lagi. Nah, termasuk tadi ke Car Free Day itu program betul kata Pak Haji, ini leading sektornya siapa? Nah itu harus duduk bersama nanti pada saat kita pembahasan apakah Korni, apakah Dispora, apakah LH atau mana, itu harus bersama. Tapi untuk sementara tahun ini adalah leading sektornya LH. Kenapa mengarahnya? Karena Car Free Day itu adalah substansinya apa namanya Pak? Udara. Zero. Iya, itu jadi yang memegang itu adalah LH. Nah nanti ke depan kalau mau seperti Pak Haji bilang, ya nanti Pak Maka dibahas bersama itu. Kemudian tadi lagi-lagi harus solid antara semua unsur di senam itu harus hadir semua supaya kita kompak, kemudian di suara juga support tadi. Nah kalau memang ada program nanti Pak Haji kan dibahas selalu bilangnya, nah itu Pak diusulkan. Kita itu sebenarnya itu selalu mengusulkan. Kalau Pak Haji minta 5M, kami usulkan jujur aja itu. Semua diusulkan. Cuma lagi-lagi manakala sudah termasuk tim TPAD atau ya, itu diseleksi benar. Sehingga apa yang kita terima yaitu pernyataan Pak Haji. Jadi kalau saya bilang tadi harus kenaikan, ya memang kornya harus ada naik untuk kita. Saya pribadi oke Pak Haji, setuju itu. Tapi kenyataan lagi-lagi diusulkan 5M menjadinya 200.000. Ini 200.000. Malu saya. Nah ini fakta ini. Apalagi sekarang kita udah nambah. Ini mereka sudah 27, bukan 11 lagi. Jadi harusnya dievaluasi ke depan. Kemudian nanti kalau ada pimpinan baru, ya kita mau Pak, kita bersedia dialog langsung, Dispora saya bersedia. Jadi intinya itu adalah untuk kemajuan Kormi Kota Cirebon. Nah, oleh karenanya maka Pak saling bahu membahu baik di Dispora dengan Kormi, Kormi dengan Inorga, terus antar Inorga sendiri harus kompak demi kemajuan Pak bersama. Oleh karenanya tahun ini nih kalau tidak salah yang namanya Forprov itu akan diadakan di Jawa Barat, betul. Nah sekarang kita nggak ada tiga. Nah itu pertanyaannya. Kita tidak mengharapkan di Dispora sendiri tidak ada Pak. Jadi itu yang perlu nanti dipikirkan ke depan. Makanya kalau menyusun anggaran tahun depan, kita koordinasinya itu dengan provinsi Pak Haji. Terus selalu koordinasi. Apa sih yang ada di sana? Kira-kira ada di anggaran kita. Jangan sampai terulang kembali. Kota Cirebon nggak hadir. Nah itu
Kota Cirebon nggak hadir, saya malu. Ya seperti yang Pak Ahmad dibilang itu sampai uang sendiri, waduh, saya malu depan. Jadi oleh karenanya program-program ke depan harus tercover di anggaran. Saya setuju banget itu. Ya Pak Haji, jadi kalau tidak salah evaluasi sejak saya masuk ke Dispora itu, Pak Haji itu menerima 500 kan, apa ya, atau 3,5. Turun sekarang kondisinya, dan itu betul. Setelah turun, tetap segitu saja. Nah ini ada apa? Jadi kami mohon betul, secara pribadi saya Korni anggaran baik Korni, NPCI atau Korni harus lebih bagus lagi. Harus naik lagi ya Pak. Semoga ya maklum Haji karena waktu itu COVID sih. Jadi dengan COVID itu memang diturunkan. Cuma kan sekarang COVID-nya udah nggak ada. Jadi harus naik lagi. Cuma kita nih jujur di Dispora masalah buat anggaran Pak Haji. Kalau anggaran di 3 mitra kita yaitu KONI, Dispora, NPCI itu dimasukkan ke dalam anggaran Dispora. Betul. Jadi kelihatannya gede itu. Padahal dibagi ke 3 organisasi itu. Contoh, misalkan 15M diambil separuhnya oleh 3 organisasi tadi. Kita cuma 7,5. Tapi itu dihitung kalkulasinya adalah kalkulasi Dispora. Makanya kelihatan besar. Padahal kalau dipecah 3 organisasi itu harusnya terpisah sehingga dapat besar. Sekarang dimasukkan ke dalam Dispora. Jadi anggarannya ya tadi Pak Haji bilang, nah itu, iya. Jadi itu yang terjadi Pak. Sampai hari ini anggaran 3 organisasi itu anggarannya Dispora namanya. Nah itu yang menjadi belum mengerti di sana. Bukan belum mengerti, kita harus berubah kebijakan. Sehingga nanti 3 organisasi dan Dispora itu harus berbeda. Ditambah lagi poker Pak. Poker kondisi sekarang itu banyak sekali. Poker itu bukan milik siapa-siapa, akhirnya Dispora juga. Jadi itu punya Dispora sebenarnya. Jadi kurang lagi kita. Jadi kegiatan Dispora sendiri itu belanja pegawai ditambah nih. Kalau mau buka-bukaan, event-event provinsi kita cover. Kalau nggak ada anggaran nggak bisa ke cover. Ditambah pasti organisasi Pak Haji. Jadi itu. Baik, Pak Carsidi, ini komentar terkait kegiatan raker yang dikelola oleh Kormi seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini tahun 2024 ya, raker Kormi itu ada peningkatan luar biasa. Kami mengapresiasi kerja Kormi selama ini terkait dari peningkatan program-programnya setiap tahun itu selalu kita bertambah baik, sehingga jumlah yang ada sekarang nih kondisi Inorga aja, komunitas atau klub Inorga di Kormi itu bertambah. Dulu waktu 2 tahun yang lalu masih 11, sekarang udah 27, dan itu sangat luar biasa. Nah, ke depan harus lebih baik dan lebih solid dan lebih maju untuk kesehatan masyarakat terutama ya. Kemudian yang terkait dengan program-program yang ada prestasinya di Kormi itu kita tingkatkan terus, baik di tingkat kabupaten, tingkat kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Semoga kita terus meraih seperti yang tahun lalu itu, yaitu meraih di Popnas ya, tingkat nasional itu kalau tidak salah 2 emas ya, 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Nah, itu adalah lebih baik. Cabang kalau tidak salah ya, di senam ya. Ya, dia ada aerobik, terus kosti ya Pak, sama pushback ya. Itu ada kegiatan besar nggak Pak tahun depan? Ada ya Pak. Ada. Fornas ada itu Fornas. Fornas di Nusa Tenggara Barat itu ada. Ngirim kontingen. Ngirim. Kita pasti yang ngirim. Kemudian andalan kita juga di dulu itu adalah di ini apa sih namanya? Aerobik sama satu lagi nih. Zumba. Yang emas sinar apa? Yang Pak ini Pak Ian. Oh ini barongsai. Barongsai itu juga membuat andalan kita itu. Baik. Semoga kita ditingkatkan lebih terus. Pak, harapan dari Kormi dan mungkin yang lainnya adalah untuk peningkatan anggaran. Seperti apa nih ke depan nih Pak? Kalau ketentuan anggaran kan kita bersama tuh, tidak hanya terkait dengan Dispora saja. Jadi ketentuan kebijakan pemerintah kota Cirebon ya. Jadi itu kami kembalikan itu nanti ke tim tingkat kota Cirebon. Seperti itu.
Intinya saya mendukung ya Pak. Intinya pada dasarnya kami terus mendukung untuk kemajuan baik itu mitra-mitra tidak Kormi saja, tapi di KONI, di NPCI, terus di Kormi juga. Ya, baik Selalu. Pak. Nama lengkap dan jabatan sekarang Pak. Nama saya Casudi, saya analis kebijakan ahli muda. Dinasnya Dinas Dispora Pemuda Olahraga. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Kennedy selaku Ketua Kormi Kota Cirebon, agenda hari ini rapat kerja tujuannya apa dan dalam apa Pak? Kalau rapat kerja itu adalah rapat kerja pengurus Kormi adalah untuk membuat program ke depan. Jadi semua masukan-masukan dari semua pengurus, kemudian dari Inorga itu akan memberikan satu jawaban yang pasti ke depannya, sehingga pada saat pelaksanaan raker ini berjalan dengan lancar, itu sudah ada beberapa pemetaan dari program-program yang akan dilaksanakan. Tinggal menentukan tanggal, bulan untuk pelaksanaan lebih lanjut seperti itu. Fokusnya apa nih Pak? Tadi salah satu sambutan adalah untuk lebih meningkatkan juga anggaran dari Kormi itu sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau untuk anggaran kita sudah mengajukan untuk di 2025 kita sudah mengajukan, di 2024 kita sudah dapat, dan kita tinggal melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan ke pemerintah kota. Ada kegiatan-kegiatannya, yang pertama adalah raker, kemudian ada Hornas, kemudian nanti ada Oltrat, festival Oltrat tingkat SD SMP, kemudian kita akan berjuang untuk di Forprov Jawa Barat di 2024, kemudian nanti kita ada festival Ontel Hut Kormi nanti di bulan Desember, dan itu akan dilaksanakan secara per bulan nantinya sampai Desember. Ultra sendiri kapan Pak? Ultra sendiri nanti di bulan November 16-17 November, kemudian di Ontel Hut Kormia di Desember di nasional, itu nanti tempatnya di Gedung Negara. Pak, tadi yang untuk Ultra cuma SD dan SMP itu? SD dan SMP, tadinya hanya SD, kemudian kita berangkat pada ke SMP karena di Ultra sendiri di Dinas Pendidikan sudah masuk untuk olahraga tradisional. Nanti ke depannya kita akan bisa mengajukan di tingkat SMA juga, jadi SD, SMP, SMA mudah-mudahan tercapai. Inorganya apa aja Pak untuk Ultra Pak? Untuk Ultra itu maksudnya itu di Fortina. Fortina itu di induk olahraga Fortina. Kalau misalkan jenisnya Pak? Jenisnya banyak sekali. Ada egrang, ada hadangan, ada bakyak, ada tarik tambang. Wah, banyak sekali. Ada berapa ya kira-kira Pak yang akan dipertandingkan? Sekitar 50 cabang ya. Seperti itu ada. Misalkan ada banyak sekali. Kemudian seperti saya gini, ada namanya Kosti. Kosti kan sepeda ontel tuh. Kalau lihat dari peserta Kosti, kalau kita 5.000 datang 5.000. Kalau 10.000 datang 10. Nanti pada saat bulan Desember kita akan melihat bahwa Gebiar Hut Kormi dengan festival ontel di Kormi Kota Cirebon itu pasti akan meriah sekali. Oke. Tadi anggaran 2024. Anggaran 2024 kita dapat 250 juta. Saya 2025 belum dapat. Majunya itu sekitar bukan 1 ya, kita 2M lah. 2M. Ya pengennya 2M itu ya turun tuh 1,5. Itu kan logika. Masuk di atas 1M karena apa? Olahraga masyarakat banyak sekali. Kita inorganya aja ada 27. Ya. Kalau untuk pembinaan di Inorga saja bantuan itu bisa habis seperti itu. Jadi kalau saya berharap Bapak Pemerintah Kota Cirebon dalam menentukan anggaran untuk Kormi, itunya harusnya tuh manggil saya. Kita jelaskan, kita dialog, presentasi, bener nggak bahwa yang diajukan oleh Kormi itu sekian, sebagai contoh lah. Kita ngajuin anggaran untuk Car Free Day. Car Free Day itu bisa sampai 300 juta itu dalam untuk 1 tahun. Nah, karena apa? Karena untuk instruktur, untuk panggung, kemudian sound system, kita bisa lihat sound system sewanya itu sudah 700. Ya, panggungnya berapa? Ya, instrukturnya berapa? Jadi kalau misalkan seminggu sekali aja, tapi ada 2 titik, berapa juta? Kalau kita kalkulasikan per tahun, sudah itu ilmu nyata, ilmu katon. Jadi saya berharap bahwa pemerintah Kota Cirebon ke depan harus analisanya itu harus benar. Jangan usah semene baik cukup ini olahraga apa? Itu yang nggak benar. Saya pengennya penentuan anggaran itu jangan asal ketok dari pemerintah, tapi sudah ada dialog dulu. Misalkan dialog dengan Dispora, memanggil kita, sehingga kita jelaskan kenapa bisa anggarannya 2M. Nah, misalkan untuk ini dijelaskan.
Jadi kita by data, kemudian kita menganalisa. Ya, baik. Mereka pada saat ketok palu harusnya dianalisa dulu. Oh iya, jawaban dari Kormi seperti ini, kenyataannya seperti ini. Jadi bagus, jangan asal misalkan ditawar misalkan 2M, wis Pak Dedi 200 sekat baik, cukup itu gede ya, jangan. Itu mah bukan ilmiah. Kalau mau ilmiah, ayo kita buka-bukaan untuk anggaran, kita real untuk kepentingan olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat pasti akan membantu kepada olahraga prestasi ke depannya. Pak, satu poin utama, Car Free Day identik dengan Kormi. Untuk tahun sekarang kan bisa dikatakan masih galau pelaksananya. Nah, untuk tahun depan setelah ada pemimpin baru, seperti apa nih Pak? Apakah nanti leadingnya kembali ke Dispora lalu ke Kormi atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya nanti kalau misalkan ada pemerintah yang baru ya, wali kota baru dan wakil wali kota baru, saya berharap dari wakil wali kota dan wali kota sendiri harus bisa melihat kenyataan yang ada, bahwa Car Free Day itu adalah sangat diperlukan. Karena apa? Masyarakat perlu namanya sarana olahraga yang kira-kira terbuka, luas, sehingga apa? Sehingga memanfaatkan dia mempunyai istilahnya itu hobi, kemudian pengisian waktu luang, dan ini harus bisa ditata. Car Free Day di kota Cirebon itu contoh untuk Car Free Day di kota-kota lain. Masa kita sebagai contoh jadinya tidak ada Car Free Day? Nah, ini pertanyaan, apa sih susahnya? Kalau misalkan koordinatornya yang bagusnya adalah Dispora, kemudian leading sektornya, kemudian turun penugasan kepada Kormi. Kalau misalnya sekarang misalkan LH, apakah jalan? Dari dulu Dispora dengan Kormi jalan, Lancar ya, Pak, ya? Tetapi dana untuk Car Free Day ya harus dipenuhi. Nah, kenapa dana Car Free Day misalkan 300 juta? Kita bahas, kita real untuk ini sekian, nanti akan ketemunya segitu. Kalau misalkan nggak ketemu gitu, presentasikan sendiri. Nanti kita akan presentasikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kormi itu nyata dan jelas. Oke, baik, terima kasih. Kormi Kota Cirebon ini seperti apa Pak? Seluruh peserta yang hadir dan poin-poinnya apa aja? Iya, jadi Raker Kormi tahun 2024 ini dan kita konsep dengan melibatkan semua inorga yang dimaksudkan agar program yang akan kita susun nanti, khususnya nanti setelah tahun 2025, kita mendapatkan masukan yang lengkap, apa yang menjadi harapan, keinginan daripada inorga-inorga ini, sehingga nanti kita akan fasilitasi untuk kita satukan dalam satu bundle namanya pengajuan program anggaran, sehingga kita akan mendapatkan inputan-inputan dari inorga. Jadi sistem pengajuan ataupun harapan yang bottom up ini akan coba kita jaring dalam raker ini, sehingga nantinya apa yang menjadi kehendak daripada masyarakat secara luas itu dapat difasilitasi tentunya. Dan oleh karenanya raker Kormi Kota Cirebon ini mengambil tema sinergitas dalam rangka meningkatkan derajat kebugaran masyarakat Kota Cirebon. Itu sana esensinya. Oke, teman, cek mic. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah pada si pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yang paling pokok. Ilustrasi atau arahan yang mantap, Pak. Bukan semoga. Ya, tapi benar nyata bahwa Kormi akan bisa perjuangkan dalam 3M. Tepuk tangan semuanya. Maka jadi konfirmasi barusan Pak Kadis itu ternyata lagi ke Yogyakarta Pak Ketua. Itu ada tugas dari Pak PJ Wali Kota. Nah, turun ke Pak Sekdes. Pak Sekdes ada kesibukan. Kemudian turun lagi ke Pak Kabit. Pak Kabit ada kesibukan. Akhirnya nggak ada orang. Ya apa boleh buat? Yang telah memimpin doa. Selanjutnya laporan Ketua Panitia pada yang terhormat.